Ya, ini kelompok 4 sudah hadir. Tio, Rasulun, ini mungkin kurang satu. Sudah siap? Sudah siap ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, sebelum kita membahas mengenai MKCH ya, yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4 ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah apa itu, bagaimana penerapannya, akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk tugas kelompok, jangan lupa di-upload di e-learning di pendahuluan, sudah banyak ya, mungkin sudah hampir semua. Kemudian yang kedua untuk tugas individu ya. Tugas individu ini meskipun waktunya masih lama, tapi kalau sudah membuat segera di-upload supaya tidak hilang ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari agendanya itu untuk pekan depan itu UTS ya. Tapi sebetulnya masih ada satu pembahasan yaitu ADART ya. Nah, ini mungkin perlu disepakati apakah kita laksanakan UTS dengan 5 bab itu atau kita nunggu setelah membahas ADART. Gimana? Mungkin ada yang menanggapi? Bab yang sudah disampaikan saja bagaimana, Pak? Oh, berarti itu aja ya. Nanti supaya bareng-bareng gitu ya, supaya tidak lupa gitu ya. Iya. Ya, Iya, Pak. jadi nanti UTS-nya adalah bab mulai dari modernisasi gerakan modernisasi Islam atau gerakan pembaruan Islam itu, kemudian mengenai dakwah Islam di Indonesia, ya, kemudian sejarah Muhammadiyah, dan keempat adalah tentang MKCH dan kepribadian. Berarti kita sepakat untuk tetap melaksanakan pada Rabu yang datang gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke, ya. Supaya tidak berpanjang kata, kita langsung ke kelompok 4. Silakan membagi tugasnya, siapa yang bicara dulu. Kemudian untuk share screen materinya dari saya apa dari sampean? Tio, gimana? Atau Tovan atau yang lain? Dari bapaknya nggak apa-apa, Pak. Oh ya, langsung saya screen di sini, screen tentang MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup serta kebagian silakan langsung dimulai biar tidak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang MKCH dan
saya Guru Pondok Putra. Ya, silakan. Pengertian MKCH, mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, biasa disingkat MKCH, adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis Perserikatan Muhammadiyah. MKCH merupakan tulisan resmi Perserikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Ya, lanjut. Sejarah perumusan MKCH. Hasil rumusan dari panitia dibahas dalam Muktamar ke-37 di Yogyakarta. Kemudian diamanatkan oleh Muktamar untuk disempurnakan oleh pimpinan Muhammadiyah. Adapun Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Berterima Tatib Muhammadiyah. Agenda Tatib Muhammadiyah dalam Muktamar tersebut adalah mengadakan pembaruan dalam berbagai bidang antara lain: A. Ideologi, B. Kita perjuangan, C. Gerak dan amal usaha, D. Organisasi, E. Sasaran. Fungsi MKCH. MKCH berfungsi sebagai petunjuk arah yang tepat menuju cita-cita yang diperjuangkan. MKCH berkedudukan sebagai penegak sikap Muhammadiyah untuk gerakan Islam dan gerakan tajdid sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah tentang agama Islam. Muhammadiyah juga bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah lahir dalam masa kepemimpinan Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis pada tahun 1959 sampai 1962. Sejatinya kepribadian Muhammadiyah berasal dari uraian pidato Kiai Haji Faqih Usman dalam suatu pelatihan yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Madrasah Mu'allimin Yogyakarta, yang jika disimpulkan secara sederhana adalah sebagai berikut. Dipelopori oleh Kiai Haji Faqih Usman, tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama Kiai Haji Faqih Usman, kemudian Kiai Haji Muhammad Wardan, kemudian Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, kemudian ada M. Jarnawi Hadikusumo, kemudian M. Jindar Tamimi, kemudian ada Profesor Haji Kasman Singodimejo,
sarjana hukum. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Sebagai persyarikatan, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk merentangkan jaringan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarluaskan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi munkar, menyeru orang baik, dan mencegah orang berbuat segala sesuatu yang tidak baik. Dasar amalan usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada kemanusiaan. Kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Sifat Muhammadiyah. Perdamaian sesama manusia dan kerjasama masyarakat adalah tujuan dari perjuangan dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah di tempat manapun dalam keadaan apapun juga tidak boleh mengisolasi diri dari masyarakat. Yang ketiga, bertoleransi kepada orang lain. Orang Muhammadiyah tidak boleh mengorbankan kemuhammadiyahannya. Yang keempat, selaku gerakan agama, Muhammadiyah bersifat keagamaan dalam segala tindakannya, sehingga mencerminkan wujud yang ideal, lahir dari ajaran Islam yang murni. Yang kelima, sebagai sebuah organisasi Muhammadiyah harus menerima segala ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang keenam, Muhammadiyah berjuang untuk perdamaian. Yang ketujuh, untuk melaksanakan maksud tersebut, Muhammadiyah perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang perkembangan aspek-aspek kemasyarakatan. Yang kedelapan, agama Islam harus disiarkan seluas-luasnya. Yang terakhir, Muhammadiyah harus memiliki sikap adil dan korektif. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya tambahkan. Jadi kalau kita lihat dari yang terakhir yang disampaikan ini ya, sifat-sifat itu antara lain di sini menunjukkan bahwa salah satu sifat dari Muhammadiyah adalah menerima ketentuan hukum yang berlaku di negara RI ya, berjuang untuk perdamaian. Kemudian di sini adalah menyebarkan Islam seluas-luasnya, adil dan korektif. Nah, itu barangkali kalau kita lihat dalam konteks yang sekarang itu memang sangat relevan ya, dan itu sudah ada sejak sebelum Orde Baru ya. Itu nanti perlu dilihat kembali ya, bahwa memang proses dari perumusan ya matan keyakinan dan cita-cita itu sudah lama sekali. Nah, di dalam konteks waktu itu tentu yang kita lihat adalah bagaimana kondisi bangsa Indonesia ya. Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru yang tentu ada pengaruh-pengaruh eksternal, baik itu ideologi komunis ya, ideologi liberal ataupun ideologi yang lain. Maka di sini salah satu cara untuk memiliki pedoman yang kuat itu adalah dengan
matan keyakinan yang tadi kita lihat dalam perumusannya seperti ini, supaya menjadi jelas ya, tidak terombang-ambing oleh pengaruh situasi politik, baik itu terutama adalah dari luar ya, dari barat ataupun dari dunia timur ya, komunisme di bagian timur. Baik, sebelum saya akhiri, bisa dimunculkan wajahnya ya. Sambil saya ulang ya, kesepakatannya tadi adalah apa? Untuk hari Rabu yang akan datang kita sepakat UTS ya. Babnya adalah yang kita pelajari. Ya, saya hitung, sudah dimunculkan wajahnya, Mbak Intan. Terutama yang tampil tadi, Mas Tio sudah, ya. Kemudian yang lain ini ada 2 halaman. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, ini saya taruh dulu di yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya ulang lagi. Saya hitung 1, 2. Sebentar, ini nama-namanya belum yang bagian belakang. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu Mas Wildan itu nyetir apa kemana itu? Mas Wildan itu jalan-jalan ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjutkan aktivitasnya.